A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Baginda bersabda yang bermaksud, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah akan pekerjakan hamba tersebut. Allah akan lantik dia sebagai pekerja Allah. Ista'malahu. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah hendak melantik, mengangkat hambanya sebagai pekerjanya? Apa maksudnya? Apakah Allah yang maha kaya, maha berkuasa, memerlukan pekerja sehingga perlu melantik hambanya sebagai pekerja? Apa maksudnya? Qal, Nabi bersabda, maksud Allah mempekerjakan hambanya, melantik hambanya sebagai pekerjanya, sebagai bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut, ialah yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Mari kita renungkan betul-betul sabda ini. Yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Allah akan memberikan dia taufik, persetujuan. Allah akan bukakan hatinya, bukakan jalan baginya untuk banyak melakukan amal soleh. Jika sebelum ini dia hanya terbuka hatinya untuk melakukan 5 jenis amal soleh, Allah akan buka lagi jadi 10, jadi 15. Jika selama ini masih terasa berat untuk kembali kepada Allah,
tiba-tiba Allah ringankan seluruh anggota tubuhnya. Digembirakan hatinya untuk beramal soleh. Qablal maut, sebelum matinya. Hadis ini tarafnya sahih, dirawikan oleh Imam Tirmizi. Dan hadis ini bolehlah kita jadikan panduan untuk kita menilai diri kita masing-masing. Sama adakah Allah hendak memberikan kita kebaikan atau sebaliknya. Sebab menerusi hadis ini ada tanda-tanda bagi seseorang yang Allah kehendaki ia jadi hamba yang baik. Menurut hadis ini, Allah Nabi memberitahu ada tanda-tandanya bahwa Allah hendak memberikan kebaikan pada seorang hambanya. Apa tandanya? Dimudahkannya, dibukakan hatinya, diringankan anggotanya untuk melakukan amal soleh. Haus dalam beramal. Meningkat. Ubudiahnya meningkat, kesabarannya meningkat, tawakalnya meningkat, ridhonya meningkat. Keinginan untuk berjasa, bermanfaat pada orang lain meningkat dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Jika bolehlah pergantian tahun dijadikan tanda aras, memasuki tahun 2022, tiba-tiba semangat untuk menjadi orang baik lebih tinggi berbanding semangat untuk jadi orang baik pada tahun 2021. Dalam bahasa yang selalu kita dengar, hari ini lebih baik dari yang semalam. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Bila itulah yang berlaku pada diri seseorang, termasuk diri kita, qablal maut, sebelum ajal menjemput kita, yakinlah, bersyukurlah, Allah sedang memberikan, memperuntukkan kebaikan yang banyak buat kita. Beruntunglah seseorang yang semakin, saya tidak menggunakan istilah semakin meningkat bertambah usia ya. Saya lebih suka menggunakan istilah beruntunglah seorang yang semakin dekat dengan ajalnya. Saya tak gunakan istilah semakin bertambah usianya. Bukan. Semakin dekat dengan ajalnya. Dan ia semakin bertambah kebaikannya. Berubah tindak tanduknya. Semakin bersih dan suci jiwanya. Meningkat sifat-sifat mahmudahnya. Semakin berkurang sifat-sifat mazmumahnya. Mari kita jadikan hadis ini sebagai peringatan bagi diri kita masing-masing. Orang yang bertuah sebelum ia jumpa Allah, kata Nabi, orang yang Allah lantik
ia sebagai pekerjanya. Yakni disibukkan ia dalam hidupnya meningkatkan li'amalin soleh. Amal soleh tidak harus disempitkan pengertiannya, hanya terhad pada ibadah-ibadah ritual semata-mata, pada amalan yang ada hubung kait dengan hablum minallah sahaja. Amal soleh hendaklah diberikan cakupan yang lebih luas. Termasuklah amalan-amalan yang berdimensi sosial. Hablum minan nas. Saya yakin ada yang terjemah yang pernah mengikuti kelas saya di tempat lain. Saya telah uraikan satu tajuk Islam agama yang multidimensional. Orang yang baik, Muslim yang baik, orang yang mengamalkan Islam dari pelbagai dimensinya. Bukan hanya dimensi ritual, dimensi sosial juga, dimensi intelektual, dimensi teologikal, bahkan dimensi mistikal, dan seterusnya, dan seterusnya. Qoblal maut. Ingat, qoblal maut. Sebelum mati. Sebab itu tadi saya gunakan istilah semakin seseorang itu mendekati ajalnya, maka semakin bertambah baik perangai dan perjalanan hidupnya. Itulah orang yang istakmalahullahu. Orang yang Allah lantik dia, angkat dia jadi pekerja Allah. Dan itu orang yang bertuah. Orang yang bertuah. Kenapa saya gunakan istilah semakin dekat dengan ajal, bukan semakin pada usia? Ya, sebab ajal tidak mengenal usia. Ada baru 20 tahun meninggal, 40 tahun meninggal, 15 tahun meninggal, baby meninggal pun ada. Syarat mati bukan semestinya tua. Bukan. Syarat untuk mati tidak semestinya tua. Kalaulah syarat kematian itu mesti tua, kenapa anak-anak muda, budak muda mati juga? Mati itu ajal. Sebab ajal, bukan sebab usia. Walaupun usia boleh dijadikan tanda, salah satu tanda mendekatnya seseorang akan ajalnya. Betul. Tapi bukan syarat. Hanya salah satu tanda. Semakin dekatnya seseorang dengan kematian. Mudah-mudahan hadis yang saya bacakan ini jadi pengajaran bagi saya khasnya. Karena tentu setiap kita makin dekat dengan kematian. Saya tak kata makin bertambah usia. Karena usia memang tidak bertambah. Silih berganti hari demi hari, bulan demi bulan, tahun, sebenarnya tidak begitu masalah. Kita tidak harus hanya diingatkan bahwa kita sudah makin hampir dengan kematian hanya karena pergantian tahun. Terlalu lambat. Oh, sudah 1 tahun. Setiap saat berlalu.
Itu bermakna kita semakin dekat dengan kematian. Yaitu orang yang gembira dengan pergantian tahun agak ironik kalau kita melihat dari sudut ini. Macam mana pergantian tahun disambut dengan gembira? Apakah gembira karena semakin dekat dengan kematian? Hakikatnya semakin dekat dengan ajal. Bagaimana gembira? Atau gembira karena umurnya sudah bertambah? Nah, ini pelik ini. Islam ini agama yang paling adil, paling benar dalam ajarannya. Hatta dalam kita menilai sesuatu pun, Islam memberikan garis panduan yang tepat, yang benar, yang semestinya seperti itu. Kita tentunya berkewajiban untuk mengikutinya. Ya mas sekalian, nah ini sebagai mukadimah, sebagai warm up, pemanasan, sebagai pemanasan, ya, karena mungkin sudah agak lama, ya, kita berhenti. Sekarang mari kita teruskan siri kajian kita tentang asrarul hauqalah wal istirja'. Rahasia ucapan la haula wala quwata illa billah dan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat notanya. Dan nota terakhir terakhir yang kita baca dalam nota tersebut yakni hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Betul ya? Lihat di situ. Itu yang terakhir yang kita pelajari sama. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata waladul abdi," apabila telah meninggal anak seorang hamba, atau apabila seorang hamba itu telah ditinggal mati oleh seorang anaknya, qala Allah berfirman li malaikatihi, kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi. Allah tanya begitu, wahai malaikatku, engkau telah cabut nyawa anak kepada hambaku? Allah tanya ini bukan Allah tak tahu ya. Allah sedang memberitahu apa yang Allah ketahui, yang mungkin kita belum tahu. Fayaqulun, lalu malaikat tadi menjawab, "Na'am, ya benar ya Allah. Bukankah engkau juga yang suruh kami mencabut nyawa anak hambamu ini?" Fayaqul, lalu Allah berfirman, qabattum thamarata fuadi. Engkau telah mencabut nyawa buah hatinya. Kamu tahu tak, anak yang kamu cabut nyawa itu adalah buah hati bagi bapaknya. Tentu dia sedih. Itu intan payungnya, jantung hatinya. Malaikat kata, ya, na'am, ya. Ya, kami tahu ya Allah. Budak yang engkau suruh kami mencabut nyawanya itu adalah buah hati, intan payung bagi orang tuanya. Fayaqul, lalu Allah bertanya balik pada malaikat, madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh bapaknya ketika anak kesayangannya kamu cabut nyawanya? Apa reaksi dia? Malaikat menjawab, oh hamidaka wastarja'a. Ya Allah, dia memujimu.
Dia tidak mengeluh. Ia memujimu. Wastarja, dan dia istirja. Dia sadar betul bahwa selama ini dia tidak memiliki apa-apa. Tidak ada hak untuk memiliki sesuatu. Selama ini dia yakinkan dirinya bahwa segala apa yang di muka bumi, termasuk yang ada padanya, termasuk anak yang menjadi kasih sayang ini adalah milikmu. Dia tidak pernah merasa itu sebagai miliknya. Dia hanya berkewajiban untuk menjaga amanahmu. Nah sekarang, anak kasih kesayangnya itu engkau ambil. Maka dia pun lapang dadanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, anakku ini dahulu aku tidak punya, tidak ada. Lalu Allah beri kepada aku. Dan dia tetap jadi milik Allah. Sekarang Allah ambil balik. Sungguh pun aku belum puas hidup bersamanya. Aku tak mampu buat apa-apa. Aku tidak berhak untuk menahan. Daripada Allah mengambilnya semula. Karena itu milik Allah. Jadi aku tidak kehilangan siapa-siapa. Diriku tidak kehilangan siapa-siapa. Karena selama ini pun aku tidak punya siapa-siapa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mengeluh, ya Allah. Dia ridha, dia sedar sungguh siapa dirinya. Posisi dirinya di hadapanmu ini sebagai siapa? Engkau ya Allah dipandang olehnya itu sebagai siapa? Anak yang engkau berikan yang menjadi buah hatinya dan sekarang engkau ambil, itu pun sebagai apa dan siapa baginya. Paham betul hamba ini. Sehingga walaupun anak kesayangan engkau ambil, dia memujimu. Tidak keluh kesah. Tidak ada rasa tak puas hati. Dia benar-benar memahami akan keadilanmu, kebijaksanaanmu. Dia memujimu dan ia istarja. Fayaqulullah. Karena malaikat ini memberi laporan seperti itu. Keadaan hamba tadi, lalu Allah, apa kata Allah? Ubnu li abni baitan fil jannah. Wahai malaikatku, sediakan bangunan, istana, mahligai, tempat tinggal bagi hambaku ini di surga. Tolong rizqkan bangunan istana sana. Wasammuhu, dan beri nama bangunan tempat tinggal itu Baital Hamdi. Tengok. Tengok orang yang betul-betul memahami, menjiwai, bukan memahami saja, menjiwai, meresapkan kalimah istirja dalam hidup. Allah berikan ganjaran tempat khas di surga. Bukan hanya masuk surga, ada tempat khas buat orang ini. Kalaulah orang disediakan tempat di surga, maknanya ia masuk surga. Wah, apa Allah sediakan tempat di surga, tapi dia tak masuk surga. Tengok betapa tingginya darjah, makom, ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang memahami dan meresapkan, meyakini, dah sebati kalimat istirja dalam dirinya. Apapun musibah. Dalam hadis ini disebutkan musibah yang beratlah kematian orang yang disayanginya. Anak satu-satunya disayangi. Itu kan musibah yang lebih besar jamaah sekalian daripada sekadar hilang barang. Kalau orang kata hilang barang, kata hilang kereta, kan masih ada lagi kereta yang satunya. Apalagi keretanya ada 6.
Memang hilang kereta dia, musibah. Tapi kan taklah seberat apa. Karena yang hilang hanya satu, dia masih ada 5 buah kereta. Masya Allah. Kalau dia rugi umpamanya ada kebakaran, kebakaran. Ya itu musibah, betul musibah. Tapi yang terbakar kan bagian dapur. Rumahnya tak terbakar. Belum seberapa. Musibah juga. Minta maaf, sekarang saya cakap apa adanya. Mungkin mata kita tak nampak, musibah, sakit. Tapi kan hanya mata, telinga kan masih boleh mendengar. Mulut, lidah masih boleh digunakan untuk merasa makanan, bercakap. Maknanya belum seberapa. Minta maaf, mungkin kita baru tadi disebut. Haji, minta maaf saya buka di contoh. Katakanlah kaki kita sakit. Memang musibah. Tapi kan kaki sakit bukan musibah yang terbesar. Kan kita masih punya pikiran, masih punya mata. Saya hanya nak kata, poin yang saya nak kata ialah musibah yang Allah tiba pada hamba ini sebetulnya relatif kecil. Sangat kecil. Kalau kita hilang satu benda, masih puluhan, ratusan nikmat Allah yang Allah masih izinkan kita untuk memanfaatkannya. Kan begitu. Bila kita sakit gigi, kan hanya begitu. Kan kita masih diberi nikmat hidup, nikmat oksigen, nikmat. Jadi apapun jenis musibah, bila sikap kita istirja, mengeluh tak ada, yang ada bahkan dipujinya. Nah, ini peringkat yang paling tinggi ya, kita telah pelajari dahulu dalam tafsir Wal Asri. Ini orang sudah syakir ini. Terhadap musibah bukan jazik, bukan mengeluh, waliyadzubillah, bukan hanya sabar, sobir, tapi naik menjadi rodin, ridho, dan naik menjadi peringkat paling atas, bersyukur. Mensyukuri musibah itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Keluh kesah terhadap musibah itu sifat buruk, perangai buruk manusia. Tak boleh. Sabar terhadap musibah itu perintah agama paling ringan. Ridho terhadap musibah itu perintah agama lebih susah daripada perintah sabar terhadap musibah. Dan perintah agama terberat sekali menghadapi musibah, yakni mensyukuri musibah. Orang ini mensyukuri musibah. Sebab itu dia hamidaka. Ya Allah, dia memujimu, ya Allah. Dia bukan sabir, bukan orang yang sabar. Dia bukan sekadar orang radin, yang ridho. Tapi dia orang yang syakir dan istirja. Masya Allah, Allah terus perintah malaikat, tolong segera sediakan tempat khas dan dizatkan untuk orang ini. Baitan fil jannah. Dan beri nama bangunan itu Baitul Hamdi. Inilah janji Allah melalui nabinya. Jemaah sekalian, boleh jadi solat saya, puasa saya, haji umroh saya, zakat saya, zikir wirid saya, boleh jadi belum mampu mengangkat saya, mengantarkan saya ke makom ini. Boleh jadi ibadah-ibadah saya belum mampu melayakkan saya mendapatkan Baitul Hamdi. Bukan maknanya ibadah kita tak ada nilai di sisi Allah, kita wajib yakin husnudzan pada Allah.
Tapi hadis beritahu kita, kalaulah kamu, seakan-akan Nabi beritahu gitu, kalaulah kamu inginkan tempat khas, bangunan khas di surga Nabi Abdul Hamdi, amalkan, fahami dan amalkan, camkan dalam kehidupan ini. Kalimat la haula wala quwata illa billah dan istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan diucapkan ya, betul-betul sebati dengan, sehingga tercermin melalui tindakan kita. Diuji orang hanya mampu mengeluh, diuji hanya mampu mengeluh, diuji B hanya mampu sabar, diuji C hanya mampu ridho, tapi ini orang diuji bisa mampu bersyukur. Luar biasa. Luar biasa. Ini hadis terakhir yang kita belajar kan ini. Bisa ulang. Baik, sekarang. Berikut ini jamaah sekalian. Dan itu tas kita pelajari nomor 1, nomor 2 saya sampaikan ya. Ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un. 1, 2 sudah, 2 pun sudah. Ketiga, yang pertama innalillah ini sebagai pengulangan ya untuk menyegarkan ingatan kita. Ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un yani ismatun minas syaiton dikaila yuwaswis fi tidhnil musab. Innalillah wa inna ilaihi raji'un adalah pendinding, pelindung, penjagaan, perisai untuk melindungi hati seseorang daripada bisikan-bisikan kotor setan. Sebab bila orang ditimpa musibah, itu sebenarnya jiwanya sangat rapuh. Labil kayak istilahnya. Bahasa saya labil. Bukan stabil. Bukan stable. Bukan stabil, tapi labil. Rapuh. Supaya jiwa tetap kuat walaupun di musibah, daripada serangan, bisikan, gangguan setan yang coba menyesatkan, bentengi dia dengan kefahaman terhadap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu. Sehingga kita jadi kuat menghadapi musuh nomor 1 ini. Yang keduanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni ikrar bil ubudiyah. Pengakuan kita, kesedaran kita akan kehambaan diri kita di hadapan Allah, bahwa Allah sahajalah penguasa tunggal, pemilik tunggal, pentadbir tunggal, pengatur tunggal kehidupan kita. Dan kita tidak punya apa-apa. Kita bukan memiliki apa-apa, karena kita sendiri pun dimiliki olehnya. Kita tidak punya kuasa sedikit pun, karena kita pun dikuasai olehnya. Innalillah adalah difahami sedalam itu. Artinya apa? Bila kita sudah rajin mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, tetapi kita masih merasa memiliki itu, merasa berhak itu, merasa sehingga bila apa yang kita inginkan tidak tercapai, yang Allah timpakan pada kita tidak sesuai dengan kemauan keinginan kita, lalu kita mengeluh, innalillah wa inna ilaihi raji'un, kita ini menjadi kosong nilainya. Karena orang yang memahami innalillah wa inna ilaihi raji'un, jadi orang yang faham betul, sedar betul dirinya hamba, tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maknanya semuanya milik Allah, semuanya kembali pada Allah, kuasa Allah. Kesedaran seperti itu. Itu sungguh pun orang sudah baca innalillah, tapi semasa berlaku musibah atau ketika yang menimpa dirinya tidak sesuai dengan keinginannya, lalu mengeluh, innalillah hanya berada di mulut.
hatinya belum sebati dengannya, belum memahaminya. Yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yani imanun bil ba'si wal amri kullihi la jamun ilai. Bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu yakni keimanan kita terhadap adanya hari kebangkitan. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakin akan adanya hari kebangkitan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang keempatnya maha mustaqbilul afdai fa'ata'ullahil a'zam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yakni maha mustaqbil afdal. Dia akan menghadapi sesuatu yang lebih utama. Dan pemberian Allah itulah yang besar. Apa pemberian Allah? Tadi sudah dijadikan. Ada Baitul Hamdi, balasan kesabaran, bahasa ridho, balasan dan seterusnya. Kan sudah dijelaskan begitu. Allah akan menggantinya dengan penggantian yang lebih besar, lebih agung. Sebagaimana yang dialami oleh Ummu Salamah. Nah, ini pun telah kita pelajari. Ini sengaja saya ulangi ya. Sengaja saya ulangi, bukan saya tersilap. Sengaja saya ulangi. Karena bagi saya sangat penting. Ingat, ini bukan maklumat. Ini bukan hanya sekadar knowledge maksud saya. Tapi pengajaran ini adalah bersifat praktikal. Bukan hanya pengetahuan. Bukan sekadar ilmiah, tapi amaliyah. Itu saya ulangi. Bagaimana yang dialami oleh Ummu Salamah ketika ditinggal mati oleh suami kekasihnya Abu Salamah. Nabi ajar dia supaya baca Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku ganjaran. Berilah aku balasan. Karena musibah yang menimpa diriku. Wahluf li khairan minha. Ya Allah, dan berilah aku pengganti yang lebih baik daripada musibah itu. Sebab musibah ini bila kita hadapi dengan sabar, Allah akan beri ganti buat kita sesuai lebih baik pada musibah itu. Yang kita mungkin kecewa karena kehilangannya. Dan subhanallah, karena diamalkan oleh Ummu Salamah penuh dengan yakin, akhirnya Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah dan dijadikan istri Rasulullah menjadi Ummul Mukminin. Bukan Rasulullah ini lebih baik, jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Jika dahulu Ummu Salamah di bawah bimbingan suaminya Abu Salamah, seorang yang hebat, itu nikmat yang besar. Dapat suami namanya Abu Salamah dan berjaya membimbingnya ke jalan yang benar. Wah, itu nikmat yang besar itu. Sehingga sedih sekali ketika suami yang selama ini membimbingnya ke jalan surga mati. Tapi karena berdoa Allah ma'jurni fi musibati, dan Allah kabulkan, Allah beri Ummu Salamah pengganti bagi suaminya yang baik dengan yang lebih baik dari suaminya, Rasulullah. Jika Abu Salamah berjaya membimbing Ummu Salamah ke jalan yang diridhoi Allah, sekarang suami yang baru, Rasulullah, tentulah lebih hebat. Lebih hebat, lebih benar, lebih terjamin kebenarannya dalam membimbing dirinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena yakini itu. Dan yang kelima, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fihal busyra bis salawati wal maghfirah war rahmah wal hidayah. Orang yang mengucapkan menghayati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni Allah beri jaminan fihal busyra, yang mengucapkannya akan diberikan kabar gembira berupa bis sholawat wal maghfirah war rahmah wal hidayah.
Salawat, dengan maghfirah, dengan rahmat, dengan hidayah daripada Allah. Dan yang jelas Al-Baqarah 155, 157 itu yang jadi tajuk kita ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa janji Allah? Ulaika, orang itu, alaihim sholawatu min rabbihim, atas mereka salawat dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan juga rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Itu yang kelima. Kita akan jelaskan nanti apa itu rahmat, apa itu salawat. Dan yang terakhir, yang keenam, rahasia pengamal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fi hal manzilatul aliyatu wat tawabul jazilu wa baitun fil jannati kama fil hadits. Tadi sudah sampaikan di atas. Orang yang mengamalkan, penuh dengan keyakinan, pemahaman dan keyakinan akan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fihal manzilatul aliyah. Allah akan janjikan kepadanya al-manzilah al-aliyah. Manzilah itu kedudukan, aliyah itu yang tinggi. Wattawabul jazil, ganjaran yang besar, yang agung, yang besar, yang agung. Wa baitun fil jannah, dan Allah juga sediakan tempat tinggal mahligai di surga. Sebagaimana dalam hadis yang dibacakan di atas tadi. Fayaqullahu lil malaikati madza qala 'abdi fayaquna hamidakallah hamidaka wastarja'a fayaqul. Allah berfirman, ibnu li 'abdi baitan fil jannah samu baital hamd. Ini sebahagian sahaja daripada rahasia istirja bila kita amalkan dan kita yakini, dan bukti bahwa kita telah mengamalkannya dengan penuh keyakinan, yakni terpancar daripada sikap kita, bukan ucapan ya. Mengamalkan yang saya maksudkan bukan mengucapkannya. Bukti bahwa kita telah mengamalkannya. Mungkin di off kan dia punya audio. Wan Haja Hamidah mungkin off kan punya audio. Ya, terima kasih. Saya ulangi. Bukti bahwa kita telah mengamalkan la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan mengucapkannya, bukan. Buktinya akan dapat dilihat pada perbuatan kita, sikap kita bila berlaku musibah. Bukan ucapannya. Sikap hati kita. Jazi, sobir, rodin, atau sakir tadi. Tentulah yang maha mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilainya. Apalagi dahulu telah kita pelajari katalah sabar kan. Sabar kan ada 3 macam kan. Mungkin ada yang masih ingat dalam surah Wal-Asr. Tolong ya diingat dan pegangi ya apa yang kita pelajari karena itu penting. Lalu sabar kan kita belajar ada 3 tuh. Ada as-sabru lillah. Kan? As-sabru lillah, as-sabru billah. Kan? As-sabru ma'allah. Ada 3 kan? Bi, li,
As-sabru billah, as-sabrillah, as-sabru ma'allah dan ma'a. Kalau dipelajari itu. Itu yang yang dimaksud sabar di sini. Tapi kalau sabar bukan as-sabru lillah, billah dan ma'allah, ya tidak dikira sabar lah. Contoh banyak. Awak ni sabar sungguh lah dengan perangai macam itulah. Boleh tahan ya hidup dengan pasangan hidup yang seperti itu. Sepatutnya awak tak sebenarnya hidup dengan dia karena ya apa boleh buat, saya terpaksa sabarlah demi anak. Ada orang kata begitu. Saya kena sabar demi anak. Kalaulah saya tidak punya anak, saya masih kecil-kecil, saya tak sabar. Maknanya faktor pendorongnya yang motivasi dunia untuk sabar itu anak. Nah, itu tak masuk dalam sabar yang Quran ceritakan. Sabar itu hanya as-sabru billah. As-sabru billah. As-sabru ma'allah. Mana ada sabru lil walad? Bil walad. Tidak ada. Jangan salah paham. Sabar. Tapi belum tentu. Sabar itu dinilai oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah hanya sabar ini tadi. Billah, lillah, dan ma'allah. Rujuk semula penjelasan dalam surah Al-Asr. Saya tidak perlu mengulangi itu. Jadi hati-hati. Tidak semestinya orang, sabar, sabar. Nah, kalau bukan karena kalau tak ingatkan anak-anak, dah ni. Bukan begitu. Kita penat. Kita merasa sudah bersabar, dan kita yakin dapat pahala, rupanya kosong. Coba. Kan sia-sia. Tuhan ni betul sabar ya. Sabar sungguhlah macam ini. Beberapa uji ini. Yalah, apa boleh buat? Saya kena sabar. Sebab kalau saya tak sabar, apa kata orang? Saya kan ustaz. Saya kan ustaz. Nanti kalau saya tak sabar, macam mana apa kata orang? Ustaz pun sabar. Jadi saya sabar ni sebab orang panggil saya ustaz. Masya Allah. Itu sabar kosong. Adakah sabar karena malu, karena saya sudah terlalu dipanggil ustaz, nanti kalau tak sabar, apa kata orang? Terpaksalah, sabarlah. Masya Allah. Itu sabar yang tidak ada nilainya, jemaah sekalian. Di sisi Allah maksud saya. Jadi tidak masuklah dalam satu daripada 6 itu tak masuk. Tak masuk. Rujuk sebenarnya pengertian sabar wa tawasau bis sabri dalam surah Al-Asr itu. Ada 3 yang telah kita pelajari dahulu. Itu panduan dia. Itu panduan dia. Dan 3-3 itu yang diiktiraf oleh Allah sebagai sabar. Yang ada nilainya di sisi Allah. Selain 3 itu, tak ada nilainya. Itu maksud saya. Baik. Doa ya, itu tentang innalillah. Sekarang, yang berikutnya. Ini ringkasan-ringkasan dari bacaan buku dan saya kutipkan, saya ringkaskan saja. Tidak semuanya. Arba'atu umur, tolong bagi tanda kalau tak boleh baca. Arba'atu umurin muhimmatin tu'inu al-insana ta'amuli ma'al maso'ibi. Arba'atu umurin muhimmatin. Dibaca rofa lah, karena mubtada. Umurin, ya kena majrur lah. Karena untuk ilaih kan. Atau ma'dud. Kena ma'dud antara 3 hingga 10. Mesti jamak, majrur, umurin. Muhimmatin, ya kena muhimmatin lah. Karena naat pada umurin. Betul kan? Nah, semuanya nakirah. Arba'atu umurin muhimmatin. Maka dia menjadi mausuf. Tu'inul insan menjadi sifat. Jumlah selepas mausuf namanya sifat. Dibaca tu'inu. Tu'ina. Ya, karena ditajaru di an-nawasib wal jawazim. Karena tak ada huruf nasab, tak ada huruf jasam. Tu'inu, a'ana yu'inu.
Al-insana, dibaca insana, karena maf'ul bih lah. Insana. Tak boleh nu, tak boleh ni. Fit ta'amuli. Ya, karena ada fi ta'amuli ya. Ma'al maso'ibi. Karena ada ma'a, maso'ibi lah. Itu pun karena ada alif lam. Al-maso'ib. Kalau alif lam dibuang, ma'al ma'a maso'iba. Itu dari segi nahwunya sekadar yang mengingat saja lah. Macam ingat pertambahan. Itu secara mudahnya. Dari segi Arabia gramatika, seperti itu. 4 perkara, arba'atu umurin, ada 4 perkara, muhimmatin yang sangat penting, muhimmah. Ada 4 perkara yang penting, tu'inul insan, yang dapat membantu seorang manusia, fit ta'amuli ma'al maso'ibi, dalam berta'amul, dalam menghadapi, dalam berinteraksi dengan musibah. Ada 4 perkara yang penting kita ambil. Kita jadi pegangan ketika kita berhadapan dengan musibah. Jika keempat perkara ini kita jadikan panduan, insya Allah musibah yang menimpa kita malah menjadi asbab makom kita naik, dosa kita terampun, ganjaran disediakan oleh Allah di akhirat. Itu maksudnya. Tapi bila keempat perkara ini kita tidak ambil panduan, ya musibah hanya menambah bebanan hidup. Di dunia makin menderita, lebih-lebih lagi di akhirat. Wa'iyadzubillah. Tsumma na'udzubillah. Apa 4 perkara itu? Lam takun a'zamu a'zama. Lam takun a'zama mimma hi. Lam ini huruf jazam, baca takun. Majzum. A'zama ini khobar kepada takun. Asalnya lam takunil musibatu. Asalnya begitu. Lam takunil musibatu a'zama mimma hiya. Asalnya. Yang pertama, bila kita menghadapi musibah, apa saja musibah lah. Penyakit ke, hilang barang ke, kematian ke, bencana alam ke. Ya baru ini banjir umpamanya. Tenggelam sana sini umpamanya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita yang terselamat bukan hanya bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan, tapi kita juga hendaklah membantu saudara-saudara kita yang sedang di musibah, apapun bentuk bantuannya. Musibah bencana alam, atau apa saja musibah. Yakinkan diri kita, bila berlaku musibah, apapun musibah, lam takunil musibah a'zam mimma hiya. Tidaklah musibah itu lebih besar daripada yang sedang menimpa kita. Maksudnya apa? Musibah yang sedang menimpa kita ini sebenarnya kecil berbanding yang tidak menimpa. Allah boleh sahaja. Allah berkuasa. Dan Allah juga berkehendak. Boleh saya berkehendak jika Allah timpakan musibah kita lebih berat daripada itu. Kita melihat musibah yang menimpa kita sentiasa yang paling ringan yang Allah pilihkan buat kita. Bukan yang terberat. Ada orang mungkin ditimpa musibah. Musibahnya apa? Oh, musibah bukan hilang, saya kata tadi, hilang motosikal dia. Ya kecil lah. Jika Allah kehendaki, dia boleh kehilangan kereta dia. Bila kereta, kalau hilang kereta, dia masih yakin. Allah rupanya bagi musibah aku yang kecil lah. Karena yang Allah kehendaki hanya musibah hilang kereta. Sedangkan jika Allah kehendaki, saya boleh kehilangan rumah, umpamanya.
Atau mungkin di musibah yang berlaku melanda umpamanya menyebabkan kematian salah seorang anggota keluarganya. Melihat musibah yang menimpa dirinya, kehilangan salah seorang ahli keluarganya, mati umpamanya, tetap juga melihat, ya Allah, musibah yang kau berikan pada hamba ini rupanya yang kecil. Karena boleh saja jika engkau mau, engkau berkuasa menghilangkan bukan seorang keluarga aku, tapi mungkin 5, sehingga aku seorang. Boleh jadi. Sentiasalah melihat musibah yang menimpa kita itu yang kecil. Karena Allah berkuasa, Hakim berkuasa, maka yang lebih besar daripada itu. Tapi kalau ketika tsunami yang melanda, kita tetap melihat yang kecil. Ingat, dahulu kita pernah bicara musibah. Musibah ada 2. 1 musibah dunia, kedua musibah agama. Musibah dunia itu musibah yang kecil. Walaupun tsunami yang merangapkan satu bandar, itu musibah dunia, itu kecil. Musibah yang besar, musibah agama. Musibah agama itu ya musibah yang menimpa seseorang berupa apa? Meninggalkan suruhan, melanggar larangan. Itu musibah agama. Orang miskin itu musibah dunia. Tapi jika karena kemiskinannya menyebabkan orang itu mencuri itu adalah musibah agama. Paham ya? Orang fakir, orang miskin mengalami masalah keuangan, keluarga, itu musibah dunia. Tapi jika karena ia sedang mengalami masalah keuangan, kemudian dia tergamak menerima rasuah. Menerima rasuah itu adalah musibah agama. Musibah agama itu musibah terberat. Karena bila orang tertimpa musibah agama, akibatnya satu aja, berdosa. Berdosa. Tidak ada akibat lain selain pasti berdosa. Jika agama yang tertimpa musibah. Dan bila tak mendapat pengampunan, neraka. Berbeza dengan musibah dunia. Musibah dunia seperti sakit, hilang barang, tsunami, banjir, dan kematian, sakit. Itu musibah dunia. Apa akibat, apa kesan, apa impak musibah dunia? Kalau ikut Nabi, dosanya diampun, darjah dinaikkan. Jika ia bersabar. Maknanya peluang untuk masuk surga itu sangat besar bagi orang yang tertimpa musibah dunia. Sementara bila orang itu tertimpa musibah agama, pintu surga tertutup, pintu neraka terbuka. Ini bermaksud musibah dunia itu sebenarnya musibah yang kecil. Nasib baiklah yang mati, yang meninggal hanya saudaraku karena musibah. Bersyukur. Sebab kalaulah hatiku yang mati, coba macam mana? Kematian ahli keluarga itu lebih ringan daripada kematian hati kita. Hilangnya harta benda itu lebih ringan, lebih kecil daripada hilangnya keimanan kita. Hilangnya kesehatan kita sehingga kita mungkin tak mampu berdiri, tak mampu rukuk. Kan sakit pinggang kau tak mampu. Itu kecil. Dibanding kita sudah tak mau rukuk, tak mau sujud. Bila orang sudah tak mau rukuk, tak mau sujud, itu musibah besar. Kalau hanya rukuk, pinggang sakit, sujud, itu kecil. Asal ia masih mau rukuk. Masya Allah. Dan musibah dunia, musibah kecil itu pun rupanya bukanlah yang berat mana. Sebab itu, bila kita ditimpa musibah katalah hilang basikal, nasib baiklah hanya basikal Allah bagi yang kecil. Wah, Allah berkuasa menimpakan musibah lebih besar, yaitu hilang motosikal. Hilang motosikal, nasib baik hanya motosikal yang Allah kedaki musibah berlaku. Wah, Allah berkuasa untuk menimpakan musibah hilang
kereta umpamanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nasib baiklah Allah bagi musibah aku kecil, hanya telinga yang sakit. Karena tangan kaki masih sihat. Oh nasib baiklah Allah hanya bagi aku musibah, hanya telinga, hidung, tangan, dan kaki yang sakit. Masih kecil. Karena Allah berkuasa untuk menimpakan musibah pikiran yang sakit. Coba kalau pikiran yang sakit macam mana? Masya Allah. Nasib baik kami hanya kehilang kesehatan. Tapi Allah tidak tibakan kami musibah. Hilang iman, hilang Islam, hilang syukur, hilang sabar. Nah, orang yang berta'amul melihat musibah seperti itu, insya Allah bersabar itu menjadi mudah, menjadi ringan. Kama yuqalu man tadzakkara musibata ghairihi hanat alaihi musibatuhu. Ini penjelasannya. Seperti mana dikatakan, man tadzakkara, siapa saja yang mengingati, yang menyadari musibata ghairihi, musibah yang menimpa orang lain. Kita ditimpa musibah. Apa musibah menimpa kita? Sakit mata. Lalu kita ingat, oh saya sakit mata. Kawan kita itu sakit mata, sakit telinga, sakit gigi. Dia ada 3, saya hanya 1. Saya hanya 1, dia 3. Yang 3 pula, saya mata saya sakit, telinga sakit, gigi saya sakit. Tapi kawan saya, mata, kaki, tangan, hidung, perut, siku, lutut, semua sakit. Saya 3, dia 10. Siapa yang mengingat yang akan musibah orang lain, hanat alaihi musibatuhu. Niscaya musibah yang menimpa dirinya menjadi kecil, menjadi ringan. Nasib baik saya hanya 1, dia 3. Tentu dia lebih berat. 1. Yang keduanya, kalau kita ditimpa musibah, lalu kita sedar, oh orang lain pun rupanya musibah. Masya Allah, rumah saya tenggelam, air banjir. Saya kehilangan semua benda-benda rumah tangga, habis licin. Nah, walaupun bangunan rumah masih elok, tapi isinya hilang, musibah. Ingat pula yang lain. Yang lain bukan barang rumah hilang, rumahnya pun hanyut. Terasa musibah jadi kecil. Jadi ini syarat pertama. Ingat kalau musibah yang menimpa kita, musibah yang ringan. Karena bukan musibah agama. Kedua, kalau ia musibah dunia pun, ia kecil. Karena hakikatnya Allah berkuasa menimpakan kepada kita musibah lebih besar pada itu. Yang ketiga akan menjadi kecil bila kita ingat musibah yang menimpa orang lain. Rupanya orang lain lebih teruk daripada saya. Atau kalaupun sama musibah yang menimpa kita dengan orang lain. Bila kita tahu di luar sana, ramai orang yang ditimpa musibah, macam musibah yang menimpa kita, sehingga rasa sakit itu menjadi kurang. Karena kita tidak merasa keseorangan dalam menghadapi musibah. Sebenarnya puluhan, ratusan orang mengalami nasib yang sama. Itu cara mengajar hati kita. Karena tidak boleh kita membesarkan musibah dunia, tidak boleh. Musibah yang besar itu hanya musibah agama. Kenapa kita tidak boleh membesarkan musibah dunia? Ya, karena tujuannya, bila kita musibah, kita mampu bersabar. Orang yang membesarkan musibah dunia, pasti susah untuk bersabar menghadapinya. Agar kita mudah sabar menghadapi musibah dunia, perkecilkan musibah dunia itu. Yakinkan diri kita bahwa ia kecil. Sehingga kemampuan kita bersabar menjadi bertambah. Lainlah kalau musibah agama tidak ada yang kecil, semuanya besar belaka. Sebab itu orang ditimpa musibah agama tidak boleh bersabar. Macam mana boleh bersabar? Awak ni macam mana? Nah, awak ni solat tak mau buat, menipu, berterusan, rasuah istiqamah. Macam mana awak ni? Ini bahaya ni, tak apa lagi sabar.
Ai sabar, Allah kehendaki saya, Allah kehendaki saya jadi pencuri, saya sabar, saya ridha. Ini apa punya cerita? Dia kata, Allah takdirkan diri aku ini jadi penipu, jadi penyangak, saya ridha, itu kehendak Allah. Itu bukan ridha. Orang yang masuk neraka boleh ridha pula. Orang masuk masuk neraka boleh sabar pula. Sabar itu kayak dikaitkan dengan musibah dunia. Dan supaya kita boleh sabar menghadapi musibah dunia, perkecilkan. Pandanglah musibah itu kecil. Macam mana supaya kita mampu melihat musibah dunia itu kecil? Tadi sudah dijelaskan cara-caranya. Di sini, man tadzakkara musibata ghairihi hanat alaihi musibatuhu. Sesiapa yang mengingati, ingat akan misi orang lain, maka akan menjadi ringan, akan menjadi kecil musibah yang menimpa dirinya. Fal masaibu la mafarra minha wala mahroba walakin indama yatadzakkarul insan sighara hajmil musibati allati asabathu binisbati li ghairihi tuhawwinu wa tusaghiru fi nadrihi musibatahu. Atau tahunu boleh wa tashuru fi nadrihi musibatuhu. Kalau dibaca tahunu wa tashuru dibaca musibatuhu di belakang. Kalau tuhawwinu wa tusaghiru di belakang musibatahu terpulang. Apa artinya? Fal masaib, musibah-musibah, la mafarra minha wala mahrab. Musibah-musibah itu memang kita tak ada tempat untuk mengelakkan diri. Tak ada. Kita tidak boleh mengelak daripada musibah selama kita masih hidup. Karena hidup adalah tempat untuk kita ditimpa musibah. Ayat jelas surah Al-Baqarah. Walanabluwanakum. Setelah kita pelajari sama, orang yang hidup di dunia lalu berharap sangat sepanjang hayat tidak pernah berlaku musibah, itu mustahil. Bermakna musibah sesuatu yang kita tidak boleh hindari. La mafarra. Tak ada tempat untuk melarikan diri, untuk melarikan diri. Karena ia sesuatu yang pasti. Walakin, tetapi, indama yatadzakkarul insan, ketika mana seseorang manusia mengingati, menyadari, sighara hajmil musibah, ingat betapa kecilnya musibah tersebut, sebenarnya kecil. Jangan diperbesar. Hendaklah kita perkecilkan. Kita pandang kecil. Allati asobatku, memperkecil musibah, memandang remeh, banyak kecil musibah yang menimpanya, binisbati li ghairihi, dinisbahkan berbanding musibah yang menimpa orang lain. Ya, saya baru sakit mata, kawan sakit mata dan telinga. Kan akhirnya jadi terasa ringan. Saya hanya hilang barang sekian, kawan dia hilang rumah. Saya ditinggal mati oleh seorang ahli keluarga, musibah. Dia ditinggal mati sekaligus 3. Kan lebih berat. Saya ditimpa musibah dunia, saya hilang segalanya. Alhamdulillah, kawan itu ditimpa musibah agamanya. Lebih berat. Bila kita mampu memandang seperti itu, tahunu wa tashur, maka menjadi ringan, menjadi kecil, fi nadharihi, dalam pandangan matanya, musibah itu akan musibah yang menimpanya. Bila poin pertama ini kita amalkan jadi panduan, sabar itu menjadi mudah. Bila sabar mudah, bahkan terasa ringan, kita mampu meningkatkan taraf, bukan hanya jadi orang sabar dengan bisa, tapi jadi ridho. Bila ridho itu sudah biasa, tak bisa, nanti akhirnya jadi berada di kemuncaknya, bersyukur terhadap musibah. Dan itu bukan tak ada jalan shortcut yang sekalian ya.
Tak ada jalan shortcut untuk dapat menjadi orang bersyukur terhadap musibah. Tak ada. Itu dilatih bersabar. Tapi kalau sabar saja masih bermasalah, wah itu susah sekali untuk jadi problem. Karena hidup ni mesti ingat ya, kita dah pelajari dalam tajuk sebelumnya ya. Dalam tajuk sebelumnya kita telah pelajari, yakni suluk ilallah. Kita ni sedang berjalan menuju Allah. Pergerakan kita ni pergerakan makin dekat kepada Allah. Sama nanti jumpa Allah kita diterima dalam keadaan radiyah mardiyah, atau wala'iyadzubillah kita jumpa Allah kita dihardiknya, dihalaunya. Tapi setiap kita ila rabbika ruja'ah, semua kembali. Setiap orang sedang bergerak kembali menemui Tuhannya. Tidak ada yang tidak balik jumpa Allah. Tidak ada. Hanya saja, apabila seorang hamba itu sudah jumpa Allah itu nanti diterimakah oleh Allah dalam keadaan radiyah mardiyah atau dihalau, dihardik. Ini laluannya. Bila kita dapat, kita menginginkan diterima dengan radiyah mardiyah. Sabar terhadap musibah. Bagaimana untuk sabar musibah? Ini satu di antaranya. Meyakini bahwa musibah yang Allah pilihkan menimpa kita itu yang kecil, bukan yang besar. Walhal Allah berkuasa jika Ia mau menimpakan kita musibah yang lebih berat. Kenapa Allah pilihkan yang kecil? Jadi poin pertama ini poinnya yang mudah. Berusahalah setiap kali berlaku musibah, berusahalah kita dengan sungguh untuk melihat, memandang, menganggap musibah yang begitu kita itu kecil. Memperkecil musibah. Bukan memperberat, membesar. Kamu tak tahu, saya pening lah. Tak tahulah, salam seminggu ni saya teruk lah. Susah menimpa saya. Apa musibah ini? Ya Allah? Iyalah, ini bibit balik, dah balik, akhirnya tak boleh masuk balik. Dan ngambil bagal tiba-tiba ke rumah tu. Macam-macam lah. Banyaklah sampah sara, pakaian tahu. Kamu tak tahulah, malam tak boleh tidur. Nak makan pun susah. Itu namanya orang memperbesar masalah. Masalah itu kecil aja. Dia jadi besar karena memandangnya besar. Dan adukan semua orang. Tak tahulah, itulah sudah 1 minggu kita terjumpa. Macam-macam orang. Macam selera rasa pun. Takkan benda itu menjadi tajuk. Di mana iman kita? Ada iman kita yang tidak punya kekuatan sama sekali dalam untuk mula kita berdiri tegak dalam jalan kehidupan. Sehingga masalah itu dianggap. Walaupun mungkin orang itu hanya bercanda atau bersudah, matilah, saya mati. Apa saya mati, asyik mati. Yalah, bibi udah itu saya benarkan balik kampung. Rumah tak boleh balik sini, tak dibenarkan. Covid punya pasal, mati aku. Dianggap suatu yang besar. Macam mana kalau kita diberi musibah yang besar? Apakah itu musibah? Kalau kita cerdas memahaminya, kalau kita cerdik melihatnya dari kacamata agama, itu bukan musibah. Bukan, sama sekali bukan. Kalaupun itu musibah, terlalu kecil. Ia akan menjadi besar, terasa besar bila kita memperbesarkannya. Ramai orang zaman sekarang yang daripada umur muda hingga ke mati semua dilakukan sendiri, tak ada masalah. Dia senyum. Sentiasa senyum. Tak ada masalah. Kenapa bagi kita jadi huru hara? Masya Allah. Ramai orang sepanjang hayat ke sana kemari jalan kaki karena tak punya kenderaan. Relax saja, senyum memanjang. Kenapa baru? Kita pamit, kita sudah mengalami masalah yang sangat-sangat besar. Itu kan hanya karena kita salah menilai, salah berta'amul dalam bahasa Arab. At-ta'amul ma'al musibah itu kita belum tepat. Belum benar.
Jadi kalau dengan benda itu kita seakan sudah terduduk, ya kita kena melihat kepada diri kita masing-masing. Lalu di mana kekuatan iman kita? Di mana kesan? Di mana impact? Impact daripada ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil itu di mana? Apa makna, apa kesan daripada la haula wala quwata illa billah selama ini? Di mana kesannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang kita amalkan selama ini. Apa bezanya antara kita yang rajin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, dengan orang yang tak pernah mengucapkannya. Jika sikap kita dalam menghadapi kesusahan hidup lebih kurang sama dengan mereka. Coba, lalu apa di mana bezanya? Apakah Allah akan menilai kita dan penilaian Allah berbeza antara kita dan orang lain karena kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil sedangkan dia tak baca? Sedangkan sikap kita terhadap kehidupan masih sama. Coba, yang Allah nilai dari segi apa? Sikap kita terhadap musibah kah? Yang beza dengan orang lain, atau ucapan kita karena kita sudah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia tak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tapi ya Allah, sikapnya pada musibah. Cukup lapang dada, cukup tenang. Wah, dia belum mengucapkan innalillah tu. Kita sudah innalillah tapi sikap kita lain. Coba, mana agaknya lebih baik di antara kita dengan dia? Ini penting sekali. Lalu mungkin kita kan macam mana ya orang itu boleh begitu bijak, ya Allah. Menghadapi kehidupan, susah ke senang. Dia senang, tidak melompat-lompat. Susah, tidak terduduk. Senang, tidak lupa daratan. Susah, tidak hilang pertimbangan. Apa puncanya? Wah, kalau tengok dia bukan belajar tinggi-tinggi. Dia bukan belajar tinggi-tinggi, bukan pemegang degree, double degree. Tak ada, tapi apa? Ya, karena dia pandai memanage dirinya dalam menghadapi musibah, itu yang pasti. Dan itu orang yang berjaya. Inilah yang Allah nyatakan wabassiris sabirin. Oh, rupanya dia sudah termasuk orang yang sabir. Walaupun mungkin dari banyak aspek kita mungkin lebih tinggi daripada dia. Kita lebih punya banyak kemudahan daripada dia. Dan kenapa dia begitu? Masya Allah, kagum saya orang. Kagum. Inilah hakikat kehidupan dalam bermuamalah. Saya ingin beri peluang pada jemaah sekalian untuk ya bertanyakan sesuatu lah sebelum kita teruskan. Karena sebenarnya saya ingin sekali lah ada ya semacam dialog lah. Ada respon, ada ini bagaimana, ada ya dialog lah. Bukan monolog. Mungkin ada ingin bagi komen atau bagi apa pertanyaan atau apa sajalah ulasan terhadap yang kita play. Sebab saya merasa ya jangan seperti mana yang saya selalu sebutkan bahwa tajuk-tajuk seperti ini memang sengaja saya pilihkan hampir di semua kelas sebenarnya. Itu sebenarnya kehendak saya sendiri karena saya merasa saya selalu katakan kalau dalam bahasa yang selalu saya gunakan, seiring dengan bertambahnya usia. Itu bahasa yang lembut sebetulnya. Seiring dengan bertambahnya usia, saya coba melihat Islam dari aspek yang sesuailah dengan seiring bertambahnya usia. Itu bahasa yang lembut. Kalau bahasa yang agak keras mungkin, semakin hampir kita dengan ajal. Itu agak keras, kamarnya mungkin orang tak suka. Walaupun hakikatnya begitu. Semakin hampir dengan ajal, maka tajuk pembelajaran dia mesti yang boleh segera dipraktikkan, yang selama ini kita belum praktikkan, yang ia adalah inti. Termasuk inti ajaran agama. Jadi yang bersifat amali lah. Oh, rupanya saya belum beramal. Bukan yang teori. Itu sengaja saya sampaikan. Itu pilihan saya sendiri, jemaah sekalian. Ya, memang begitu kan?
apa gunanya kita menyampaikan sesuatu orang lain dapat manfaat, tapi yang menyampaikan tak dapat apa-apa manfaat, kan rugi sekali. Itu bagi saya saran. Jadi saya beri peluang, mungkin ada yang ingin menanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ada satu soalan berkaitan dengan kita bersyukur bila ditimpa musibah. Saya masih lagi memikirkan hal ini. Pertamanya, adakah kita diperintahkan bersyukur apabila kita melihat musibah itu kecil, ya, maknanya kita bersyukur Allah tidak menimpakan kita musibah yang lebih besar. Dan yang kedua, saya juga melihat, adakah kita dianggap bersyukur bila kadang-kadang selepas beberapa waktu kita ditimpa musibah dan kita melihat ada berbagai-bagai pengajaran dari musibah itu. Adakah itu yang dipanggil bersyukur? Okey, dua pertanyaan. Ya, saya. Okey. Soalan lagi sekali, pertama yang saya sampaikan, tadi saya sebutkan awal bahawa jenis-jenis orang yang ditimpa musibah ini, kan ada yang jazik, itu paling bawah, mengeluh, itu dilarang oleh agama. Agama hanya menyuruh kita, bila juga kita jadi orang sabir, sabar, itu paling rendah. Atas hukumnya wajib. Ya. Atas sabir namanya rodin, ridho. Hukumnya sunat. Ya. Hukumnya sunat. Walaupun sunat, ia makamnya lebih tinggi. Atas ridho namanya syakir, bersyukur. Ya. Bersyukur. Dan yang paling tinggi. Nah, untuk mencapai makom syukur terhadap musibah itu saya kata tadi berproses, tidak ada shortcut. Kalau dalam bahasa Raqaiq, dalam kitab ya tentang Raqaiq, Ibnu Qayyim mengulas panjang lebar, banyaklah dalam kitab Raqaiq, Riqah ni jamaah sekalian. Tidak mungkin kita akan dapat makom ridha tanpa melalui tingkat sabar dahulu. Gitu. Karena memang itu proses, tangganya macam tu, latihannya. Macam trennya macam tu, makin naik lagi. Dan tidak mungkin orang sampai sabar tanpa ridho dan sabar. Syukur tanpa sabar dan ridho. Itu poin pertama. Tanya kedua, adakah kita dianggap syukur bila telah berlaku musibah yang telah berlaku, setelah lama berlalu, pikir-pikir akhirnya nampak hikmah di sebaliknya. Nampak kebaikan di sebaliknya. Nampak kebaikan di sebaliknya. Ya? Setelah nampak kebaikan sebaliknya, kemudian kita merasa diperlakukan sangat-sangat adil, kita merasa diperlakukan sangat-sangat disayangi oleh Allah melalui musibah yang telah menimpa kita tempoh hari umpamanya. Kita betul-betul nampak yang kita sedang disayangi oleh Allah. Dengan musibah telah walaupun semasa di musibah kita tak nampak kasih sayang Allah itu, sehingga kita tak mampu bersabar. Kita tak mampu bersabar. Jamaah sekalian, ya, dari segi bahasa, bila kita merasa bersyukur, itu boleh saja dipanggil syukur. Tapi syukur terhadap musibah sebenarnya bukan saat itu. Ya. Dari segi istilah boleh kata bersyukur, tapi dari segi timing dia tidak tepat. Timingnya lambat. Ini jamaah sekalian ya. Perintah bersabar terhadap musibah, ridha terhadap musibah, syukur terhadap musibah itu semasa berlaku musibah. Bukan selepas berlalunya musibah, merenung panjang, tanya sini, konsal sana, konsal sini, dapat dia sana sini, lalu selepas fikir panjang, didarab, dikali, ditambah, ditolak, akhirnya, ya Allah, sekarang hamba ambil kesimpulan, kami bersyukur. Bukan. Jadi ketiga-tiga ini sabar terhadap musibah, ridha terhadap musibah, syukur itu yakni masa yang Allah maukan, yakni adalah kita lakukan semasa berlaku musibah. Sabar masa itu juga. Bila sabar setelah kemudian hari, sabar itu tidak ada. Ridha demikian juga.
orang yang dapat mensyukuri musibah, itu orang yang tahu kebaikan di sebalik musibah saat musibah berlaku. Bukan selepas 1 tahun selepas merenung panjang, bukan. Itu baru dinilai bersyukur. Orang yang mampu bersabar terhadap musibah, yakni orang yang merasa tidak diperlakukan zalim oleh Allah semasa berlaku musibah. Sebab itu waktu sabar, waktu ridha, waktu syukur itu masa musibah, bukan selepasnya. Kalau berlaku selepasnya, itu tidak dikira sabar, tidak dikira ridha, tidak dikira syukur dari pengertian agama. Walaupun mungkin dari segi istilah, ya boleh-boleh sajalah, ya Allah saya bersyukurlah. Nasib baik dahulu saya tak itu, saya bersyukur. Maknanya, ya itu hanya dari segi istilah. Atau kalau dari segi bahasa yang agak nakal sedikit, itu syukur terlambat. Itu syukur terlambat. Seakan-akan Allah kata, kenapa kamu baru mengakui kebaikan aku pada kamu? Aku sudah lama baik pada kamu. Aku tak pernah melakukan kamu zalim. Dahulu kamu tak puas hati dengan perlakuan aku. Sekarang lepas berlaku baru kamu apa? Pasal kenapa lambat sangat? Seakan-akan gitulah. Jadi belum dikatakan bersyukur dalam arti kata sebenarnya. Walaupun rasa bersyukur itu baik, karena akhirnya kita tahu kebaikan, manfaat di sebalik musibah yang pernah menimpa kita, yang dahulu kita tak bersabar pun, kita mengeluh pun. Ya, sekarang ada kebaikan itulah. Mudah-mudahan dengan itu kita suatu saat akan mampu mensyukuri musibah ketika berlaku musibah. Karena kita sudah nampak kebaikan di sebaliknya saat itu. Dan itu misalkan tidak ada jalan shortcut. Itu kena, kalau dalam bahasa agama, basirah, mata hati adalah perlu dipertajam. Ustaz, ya. boleh saya tanya sikit lagi? Sila. Jadi maknanya bersyukur tu, ini saya rasa isu iman kita lah Ustaz. Maknanya iman kita sangat tinggi dan ketika ditimpa musibah kita yakin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Keyakinan tu 100% baru boleh kita bersyukur, bukan pada masa kita ditimpa musibah. Apa saja sikap seseorang terhadap musibah ke, terhadap nikmat ke, terhadap hidup, betul ke tak betul, segera berada di posisi yang betul ke, atau memakan masa untuk berada pada kedudukan yang betul itu, 100% memang bergantung pada kekuatan atau kelemahan iman seseorang. Itu betul. Artinya semakin kuat, semakin jitu keimanan seseorang, maka semakin cepat orang memahami kedudukannya, mampu mensyukuri hatta musibah jika imannya kuat. Atau kalau dalam bahasa hati, bila mata hati itu terang, akal belum dapat memahaminya, karena mata hati terang sudah dapat melihatnya, itu pasti akan mudah. Bukan hanya sabar, bukan hanya ridho, tapi bersyukur. Betul, itu kata iman. Coba lihat firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 29. Surah Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in
tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tengok. Pertama ayat ini mukhatabnya orang yang dah beriman. Tuh. Tetapi iman saja rupanya belum cukup. Allah kata, in tattaqullah, wahai kamu yang dah beriman, jika kamu bertakwa pada Allah. Tengok. In itu syarat. Ini bermakna ada orang yang beriman, tapi takwanya masih dipertanyakan. Ada orang mukmin yang takwanya masih dipersoalkan. Yang Allah maukan ini orang mukmin dan takwanya pun sudah diiktiraf oleh Allah. Takwa itu kan Nabi kata at-taqwa hahuna hahuna hahuna. Takwa itu di sini sambil Nabi meletakkan tangannya di dadanya. Mana takwa itu dalam hati. Takwa itu melukulu ya. Takwa itu bukan faktor luaran ya Mas. Takwa itu ada dalam. Jadi takwa itu semacam kawalan diri lah, self control. Kita nak buat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tiba-tiba suara hati kecil kita kata jangan, jangan. Walaupun kamu dengan melakukannya kamu dapat keuntungan duit sekian, jangan. Nanti akan masuk neraka. Lalu kita tak jadi buat. Itu suara takwa itu. Takwa itu maknanya penjagaan. Kita ingin meninggalkan perintah Allah. Lalu kita kata, kamu jangan tinggalkan. Walaupun kamu, kalau tengok dalam ini, memang kamu meninggalkannya mungkin tak rugi apa-apalah di tempat seperti ini. Tapi, bila kamu tinggalkan, di akhirat kamu disiksa. Lalu kita buat juga perintah Allah, walaupun gak ada yang susah. So, takwa itu suara hati yang itu, yang sentiasa menghalangi kita daripada melakukan perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Itu letaknya dalam hati. Bila hatinya sudah ada itu bahasanya kuat, iman dan apa Allah kata? Yaj'al lakum furqanan. Tengok. Pasti Allah jadikan kamu furqan. Furqan itu kemampuan membezakan. Faraqah, furqan. Ada musibah. Dia tidak berpikir panjang. Aku nak mengeluh ke, nak sabar. Kan mengeluh ke sabar. Tidak perlu berpikir. Karena dalam hati sudah ada furqan. Musibah aja, saya mesti bersabar. Nikmat saja, saya mesti bersyukur. Dia tidak berpikir lain. Musibah datang, ini pasti kebijaksanaan Allah. Ini pasti ada kebaikannya. Dia sudah tidak pikir, agama Allah tiba musibah ni apa ya baik buruknya, apa kebaikan. Dia sudah ada furqan. Yakin pasti ada kebaikan. Karena sudah meyakini kebaikan di sebaliknya, walaupun akal belum dapat memahaminya, mata belum dapat melihatnya, kan? Tapi hatinya, sifat takwanya sudah yakin pasti ada kebaikan. Bila sudah seperti itu, musibah tidak hanya akan musibah, dia tidak hanya bersabar, dia tidak akan hanya bersabar terhadapnya, tapi pasti akan ridho. Terhadap musibah, dia tidak akan hanya ridho jika hatinya sudah yakin ada kebaikan. Mata ini sudah nampak, walaupun akalnya belum dapat memahaminya, pasti akan dapat bersyukur. Nah, untuk mendapatkan ini ya mas kalian, Allah kata, wahai beriman, jika kamu bertakwa, tingkatkan ketakwaan pada Allah. Karena iman sudah ada. Ini janji Allah. Allah akan bagi kamu furqan dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Paham ya? Jadi faktor hati, bukan atau pemahaman ya. Bukan atau banyak orang yang paham tapi karena takwanya belum ada tak jadi. Ramai orang sudah paham, sudah yakin, sudah mengerti, bahkan tahu dalilnya. Mengumpat itu dosa. Tapi kenapa masih juga diamalkan? Nah, mana furqan tak dapat. Karena itu hanya diletaknya di sini kepahaman. Nah, itu belum takwa.
Ramai orang yang tahu ini larangan Allah, tapi dibuatnya. Apakah tak ada ilmu? Ada ilmu. Ada orang kata, ya dia itu karena tak ada ilmu, kurang ilmu. Tak ada, saya tidak percaya. Saya tidak percaya 100% karena tidak ada ilmu, lalu orang itu buat salah. Ramai orang yang sudah berilmu juga buat salah. Banyak orang melakukan dosa, bukan karena tak tahu, justru karena dia tahu. Yang tidak ada, yang belum ada, kenapa dia buat juga? Furqan belum ada. Macam Furqan ada, takwanya masih perlu ditingkatkan. Gitu. Dan saya. Okey, gitu ya. Ustaz. Okey. So, itu saja jemaah sekalian. Yang ada pertanyaan boleh tanyakan pada kesempatan yang lain insya-Allah. Dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar pada Allah jua, yang salah kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.